Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Tayyib, ikhwani fillah, Bapak dan Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kita kali ini, ya, hari Rabu tanggal 30 April 2025, kita melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, yang pada pertemuan ini alhamdulillah kita telah sampai di bab yang ke-12. Di bab yang ke-12. Babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Ya, termasuk dari perbuatan syirik, ya, adalah seorang bernazar untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita mulai ke bab ini, ya, di bab yang sebelumnya, di bab yang ke-11, tentang tidak diperbolehkannya menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Di akhir bab tersebut kita membahas tentang nazar, ya, seputar nazar, ringkasan hukum seputar nazar. Baik, apa itu nazar? Nazar secara bahasa, ta'rif lughatan, maknanya adalah perjanjian dan kewajiban. Perjanjian dan kewajiban. Adapun secara syar'i atau secara istilah, maka maknanya adalah seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya sesuatu ibadah, ya, yang asalnya bukan wajib. Seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya bukan wajib. Ya, itu adalah nazar. Itu adalah nazar jika disebutkan dalam dalil-dalil Quran maupun Sunnah. Ya, misalnya contohnya adalah ketika eh, seseorang berjanji, ya, berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, nanti seandainya dia diterima, ya, PNS, maka dia akan menyembelih kambing. Contohnya, dia berkata, ya, aku bersumpah kepada Allah, seandainya saya diterima PNS, maka saya akan menyembelih kambing. Jadi dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya bukan wajib. Menyembelih kambing ini asalnya bukan wajib. Membagi makanan atau tasyakuran ini asalnya bukan wajib. Tapi dia mewajibkan atas dirinya perbuatan tersebut, ya, ketika dia mendapatkan sesuatu. Ya, ketika dia mendapatkan sesuatu. Baik, itulah definisi nazar. Berikut contohnya. Ya, kita tuliskan, ya. Saya tuliskan untuk lebih mudah dimengerti. Contoh, seseorang berkata, jika saya lulus CPNS, lulus PNS, maka saya akan menyembelih kambing. Maka saya akan menyembelih kambing. Ini adalah contoh dari nazar. Menyembelih kambing bukanlah suatu kewajiban bagi seseorang, namun dia mewajibkan atas dirinya perbuatan tersebut. Macam-macam nazar. Nazar ada dua jika ditinjau dari segi tujuannya. Yang pertama adalah nazar untuk Allah, dan yang kedua nazar untuk selain Allah. Nazar untuk Allah, maka ini sifatnya adalah ibadah. Dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maafan, tadi dalam nazarnya biasanya ditambahkan dengan sumpah. Demi Allah, jika saya lulus PNS, maka saya akan menyembelih kambing, ya. Umumnya nazar, dia menggunakan sumpah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
Maka di sini nazar yang pertama jenisnya adalah nazar untuk Allah. Artinya dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam nazar tersebut. Baik. Dan nazar untuk Allah ini ada dua macam. Yang pertama adalah nazar khusus, seperti bernazar sesuatu yang spesifik. Dan yang kedua adalah nazar umum. Nazar umum, yaitu semua perbuatan seorang muslim. Baik, kita masuk dulu ke nazar khusus. Nazar untuk Allah yang merupakan nazar khusus. Yaitu hukumnya, ini hukumnya. Jika telah diucapkan, maka wajib untuk dijalankan. Ya. Apabila dia telah mengucapkan nazar tersebut, maka wajib untuk dijalankan. Jika tidak menjalankannya, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Jadi ketika seorang sudah mengucapkan nazarnya, demi Allah saya akan begini, 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 maka dia telah wajib untuk melakukan hal tersebut. Apabila nanti dia tidak melakukannya, apa yang dia janjikan tadi, maka dia wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat. Berarti kalau dia nggak bayar kafarat, nggak memenuhi nazar, maka dia akan berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan berdosa di sisi Allah. Baik, contoh ya, kita lihat di sini macam-macamnya dan juga contoh-contohnya. Ada nazar untuk ketaatan. Ada nazar untuk ketaatan. Contohnya puasa Daud. Seorang mengatakan demi Allah saya akan puasa Daud. Maka dia wajib untuk dikerjakan. Jika dia tidak melakukannya, melakukan nazar tersebut, maka wajib membayar kafarat. Ya. Itu adalah nazar ketaatan. Kemudian yang kedua ya, dari jenis nazar adalah nazar kemaksiatan. Contohnya, dia bersumpah demi Allah akan ya, minum khamar atau akan ya, memakan harta dengan cara yang batil. Maka seseorang yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, contohnya tadi demi Allah jika saya lulus PNS saya akan minum khamar dan semacamnya, maka berarti dia berjanji untuk melakukan kemaksiatan. Maka apa hukumnya? Maka hukumnya adalah haram untuk dikerjakan. Haram untuk dikerjakan. Dan wajib digugurkan dengan kafarat. Wajib digugurkan dengan kafarat. Ya. Apa itu kafarat nazar? Maka disebutkan yaitu membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian untuk mereka. Jika tidak mampu maka beralih ke puasa 3 hari secara berturut-turut. Itu tadi. Apabila seseorang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, maka dia wajib untuk menggugurkan nazar tersebut dan juga dia wajib untuk membayar kafarat karena dia menggugurkan nazar itu. Baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah nazar mubah. Ya, dia bernazar ya Allah jika saya lulus PNS saya akan makan bakso. Ya. Saya akan makan ya misalnya nasi kebuli atau yang lain sebagainya yang dia sukai dari hal-hal yang mubah. Dari hal-hal yang mubah. Maka dia dibolehkan memilih antara menjalankan nazarnya, dia boleh ya memilih antara menjalankan nazarnya, dia beli bakso atau dia makan ya. Atau pilihan yang kedua, dia boleh untuk menggugurkannya dengan membayar kafarat. Kenapa ada pilihan di sini? Karena dia tadi berjanji untuk melakukan sesuatu yang asalnya adalah mubah. Asalnya bukan sesuatu yang bernilai ibadah. Seperti tadi makan bakso atau makan yang lain, itu bukanlah sesuatu yang murni ibadah. Maka di sini dia diberi pilihan. Silahkan kerjakan nazar
atau bayar kafarat. Baik. Kemudian hal yang keempat dari jenis-jenis nazar adalah nazar ketika marah memuncak. Ya. Seperti ya, ucapan seseorang, demi Allah saya akan kabur dari rumah, ketika dia apa namanya bertikai dengan keluarganya, melihat ada salah seorang keluarganya yang membuat dia tidak suka, maka kemudian tanpa mengendalikan emosi, ya, dia mengucapkan kalimat tersebut, demi Allah saya akan keluar dari rumah ini. Maka dalam kasus hal ini, ya, nazar dalam kondisi marah yang memuncak, dia mengucapkannya dengan mengucapkan sumpah pada hal-hal yang sebenarnya tidak dia sukai, yang tidak dia kehendaki juga, maka dia pun kondisinya yaitu seperti nazar yang mubah. Hukumnya sama seperti nazar yang mubah. Dia boleh memilih antara melakukan nazar tersebut, ya, kabur dari rumah beneran, ya, atau menggugurkannya dengan membayar kafarat. Dan yang paling utama adalah yang paling, ya, sesuai dengan maslahat dia dan juga orang-orang sekitarnya. Tentu saja dalam kasus ini, ya, maslahat dia yang lebih utama adalah dia tetap berada di rumah, ya, tidak untuk jadi kabur, ya. Kemudian dia membayar kafarah. Baik. Kemudian yang kelima, apabila seorang bernazar untuk melakukan hal-hal yang makruh, contohnya, ya, ya, dia bersumpah, demi Allah jika saya lulus PNS saya akan, ya, pesta semalaman, begadang semalaman. Maka ini merupakan perkara yang makruh, ya, begadang tanpa tujuan yang jelas, ya, hingga larut malam jam 2 jam 3 yang menyebabkan susah untuk bangun subuh, maka hukum menjalankannya pun juga makruh. Ya. Hukum menjalankan nazar tersebut pun juga makruh. Dan disunahkan menggugurkannya dengan membayar kafarat. Ya. Baik. Itu adalah jenis-jenis nazar. Ya. Memang kalau ada di kita, ya, di bangsa Indonesia, kita jarang mendapati ada orang yang bernazar dengan hal-hal yang aneh-aneh seperti ini. Namun di orang Arab, ya, maka akan dibahas, ya, tentang hal ini karena di sana banyak sekali orang bernazar tapi melakukan sesuatu yang bukan ibadah, ya. Melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Entah itu hal yang mubah, entah itu hal yang makruh, entah itu kemaksiatan ataupun hal-hal lain yang di luar nalar. Umumnya, orang Indonesia kalau bernazar mereka adalah poin satu A ini, ya, bernazar dalam ketaatan. Umumnya masyarakat kita kalau bernazar mereka dalam ketaatan, atau yang ketiga nazar dalam hal yang mubah, ya. Misalnya jalan kaki, ya. Jalan kaki berapa kilometer, 100 kilometer atau 40 kilometer dan lain semacamnya. Umumnya orang Indonesia melakukan dua tipe nazar ini. Nazar ketaatan, ya, seperti menyembelih kambing atau ayam, ya, atau nazar yang mubah seperti jalan kaki, ya, dari kota A ke kota B. Baik. Nazar jika belum diucapkan maka hukumnya makruh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memulai nazar. Ini yang paling penting. Nomor dua, nazar khusus, ya. Jika belum diucapkan, seorang belum mengucapkan nazarnya, baru terbesit dalam hatinya, ya, dalam hatinya untuk bernazar. Jika, ya, mendapatkan sesuatu, ya, untuk kemudian dia berjanji akan melakukan sesuatu, maka sebenarnya ini hukum asalnya adalah makruh. Karena nazarnya, kenapa disebut makruh? Ya? Karena sebenarnya nazar itu adalah ibadah yang hanya akan dilakukan jika dia mendapatkan imbalan. Jika dia mendapatkan nikmat di dunia, baru dia nanti mau beramal. Ya. Contohnya tadi, jika dia lulus PNS, maka dia baru mau bersedekah, menyembelih kambing, memberi makan fakir miskin. Ya. Maka dari sini Rasulullah mengatakan ini merupakan ibadahnya orang pelit.
Dia hanya mau beribadah, mau bersedekah, mau berpuasa jika dia mendapatkan nikmat-nikmat dunia saja. Kalau dia tidak mendapatkan nikmat dunia, dia tidak mau beribadah dengan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Maka dari sini Rasulullah katakan itu hukumnya makruh. Ya, kalau belum diucapkan, maka hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Itu tadi ya. Nazar yang ada timbal baliknya. Ya, nazar yang dimakruhkan di sini adalah nazar yang ada timbal baliknya. Kita kasih keterangan, yaitu nazar yang ada timbal baliknya. Seperti tadi, ya Allah, jika saya sehat, saya akan sedekah. Ya Allah, jika saya keterima kerja di sini, saya akan sedekah. Ya Allah, jika saya berhasil naik pangkat, maka saya akan sedekah. Dia mengaitkan sedekahnya ini dengan nikmat dunia. Dan kalau dia tidak dapat kenaikan pangkat, tidak sehat, atau tidak diterima di kerja, tempat yang dia inginkan, dia tidak akan bersedekah. Ya. Maka Nabi katakan itu ibadahnya orang pelit. Dia mau sedekah ya, ketika baru dapat apa yang dia mau. Maka oleh karenanya hukum asal dari nazar ini adalah makruh. Walaupun ketika sudah diucapkan, ya, dia sudah mengucapkan dengan lisannya, maka ini nanti akan menjadi sebuah kewajiban. Akan menjadi sebuah kewajiban. Ya. Jadi yang asalnya makruh ini nanti akan menjadi sebuah kewajiban ya, di 1A tadi. Ya. Demi Allah, jika saya lulus ya kerja di tempat ini, maka saya akan menyembelih kambing, saya akan bersedekah. Ya. Ketika beneran lulus, ketika tadi dia sudah mengucapkan nazarnya juga, maka dia wajib untuk mengerjakan apa yang dia ya, sumpahkan tadi. Baik. Kemudian yang kedua adalah nazar umum. Apa itu nazar umum? Nazar umum yaitu semua perbuatan seorang muslim ya, dari amal-amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Itu merupakan nazar umum. Kenapa disebut nazar secara umum? Karena hakikatnya seorang muslim ketika dia mengikrarkan dirinya memeluk agama Islam, maka dia mengikrarkan atau berjanji dalam hatinya kepada Allah ya, untuk melakukan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan kemaksiatan. Ya. Itulah yang disebut sebagai nazar umum. Ya. Jadi sebenarnya dia tidak perlu mengucapkan itu. Hanya sebatas dia sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang beragama Islam, yang tunduk kepada Allah, maka dia melazimkan bagi dirinya untuk ya melakukan berbagai macam amal ketaatan dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Baik, itu seputar nazar untuk Allah. Kemudian yang berikutnya adalah nazar untuk selain Allah. Ya, yang ini biasanya dilakukan ya, oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya, atau orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka ya, dari orang-orang musyrik, baik itu di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Yaitu dia mengucapkan sumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk melakukan sesuatu untuk selain Allah. Seperti orang-orang musyrikin mereka mengucapkan demi Lata. Kemudian mereka mengatakan ya, kami akan ya, menyembelih untuk berhala-berhala kami dan semacamnya. Jadi dia berjanji menyebut nama selain Allah ya, untuk melakukan kedekatan atau peribadatan yang ditujukan pula untuk selain Allah. Maka di sini hukumnya adalah syirik akbar. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka mengagungkan berhala-berhala mereka. Demi Lata, demi Uzza, demi Mana, demi Hubal. Ya. Kemudian mengucapkan sumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka untuk mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka itulah perbuatan kufur, perbuatan syirik akbar. Maka nazarnya tidak sah dan tidak boleh dikerjakan dan tidak ada kafarat. Dia hanya wajib bertaubat karena dia telah melakukan perbuatan syirik akbar.
Maka siapa saja yang mengikuti jalan-jalannya orang-orang musyrikin, maka dia wajib untuk bertaubat dari hal-hal tersebut. Baik. Kemudian tentang kafarat nazar, ya tadi telah kita singgung, orang yang telah berjanji melakukan nazar, namun dia ternyata tidak jadi melakukannya, maka dia wajib membayar kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat adalah istilah kita denda, ya. Denda karena kita tidak melakukan kewajiban. Maka denda di sini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa perbuatan-perbuatan tertentu. Kafarat nazar atau denda tidak melakukan nazar adalah memilih antara membebaskan budak, zaman sekarang sudah tidak ada, atau memberi makan 10 orang miskin dengan makan yang bisa mengenyangkan mereka, ya. Ada nasi, ada lauknya, atau juga dengan minumnya. Atau kalau tidak, maka memberi pakaian untuk mereka. Untuk mereka itu maksudnya untuk 10 orang miskin tadi, ya. Jadi dia bisa pilih memberi makan 10 orang miskin atau memberi mereka 10 pakaian yang layak untuk menutup aurat mereka. Ya, bukan pakaian yang compang-camping, ya, namun pakaian yang layak. Tidak harus baru, ya, tidak harus mewah. Yang penting pakaian tersebut, ya, masih terbilang layak dan bisa untuk menutup auratnya dengan sempurna. Kemudian jika tidak ada dari semua hal di atas, yang dia tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu untuk memberi makan 10 orang miskin, tidak mampu untuk memberi mereka pakaian dari 10 orang miskin tadi, maka berpindah kepada kafarat berikutnya, yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Baik. Itu sekilas tentang nazar. Baru kemudian kita masuk ke bab ke-12, ya, tentang nazar untuk selain Allah. Maka di sini dikatakan babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Termasuk di antara perbuatan syirik, ya, adalah seorang bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya seorang bernazar untuk selain Allah? Ya. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya. Dalam konteks ini adalah musyrikin Quraisy yang mereka mengucapkan demi Lata, demi Uzza, demi Manat, ya. Kemudian mengatakan kami akan melakukan atau menyembelih onta di sini untuk dalam rangka untuk mengagungkan berhala-berhala kami. Ya. Itu adalah contoh dari perbuatan nazar untuk selain Allah. Maka di sini dikatakan secara tegas bahwasanya perbuatan itu termasuk perbuatan syirik. Babun minasyirik, termasuk perbuatan syirik. Ya. Bernazar, menyebut nama selain Allah, kemudian melakukan suatu ibadah, menyembelih misalnya, yang kemudian nanti ditujukan juga untuk selain Allah. Maka orang-orang yang melakukan hal tersebut, ya, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar, keluar dari Islam. Baik. Kemudian di sini akan disebutkan 3 dalil yang menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika nazar ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Dan jika seorang telah beribadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Baik, kita bahas, ya, maksud dari bab ke-12, yaitu penjelasan bahwasannya nazar untuk selain Allah adalah salah satu dari perbuatan syirik akbar yang bisa menghilangkan asas tauhid seorang hamba. Ya. Bisa menghilangkan asas, pondasi ketauhidan seorang hamba. Maknanya dia berarti telah melakukan perbuatan syirik akbar. Dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Orang yang bernazar, menyebut nama selain Allah, mengagungkan selain Allah, kemudian melakukan ibadah-ibadah, maka telah hilang pondasi tauhid dalam dirinya. Ya.
Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di sini disebutkan Allah Ta'ala mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat-sifat orang mukmin adalah yufuna bin nadri, yaitu mereka memenuhi nazar. Oke. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji terhadap kaum muslimin yang dijanjikan masuk surga. Ya, ayat ini Al-Insan di ayat-ayat awal ini berbicara tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, ya. Berbicara tentang sifat-sifat orang-orang mukmin. Di antaranya sifat-sifat tersebut, ya, adalah yang disebutkan yufuna bin nadri. Apa itu yufuna bin nadri? Mereka, ya, eh, memenuhi nazar mereka. Apabila mereka mengucapkan nazar, maka mereka pun menunaikan nazar tersebut. Mereka berjanji kepada Allah, demi Allah saya akan menyembelih. Maka mereka pun, ya, berjuang untuk menyembelih, ya, dalam rangka memenuhi nazarnya. Atau ada mungkin nazarnya yang lain, demi Allah saya akan melakukan ibadah umrah, ya, bernazar. Maka dia pun berusaha untuk menunaikan ibadah tersebut, walaupun itu merupakan ibadah yang berat. Ya, walaupun itu merupakan ibadah yang berat bagi dia. Bagi dia. Baik. Itu adalah sifat orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang dijanjikan masuk surga, salah satu sifat mereka adalah memenuhi nazar. Dan apa saja yang dipuji dalam syariat Islam dan bisa mengantarkan menuju surga, maka hal tersebut adalah ibadah. Jadi artinya di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ibadah-ibadah apa yang dilakukan orang-orang mukmin tersebut sehingga bisa menyebabkan masuk surga. Ternyata mereka di dunia memenuhi nazarnya. Apabila bernazar mereka menepati janjinya. Itulah sifat-sifat orang mukmin. Dan apa saja perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh Allah, maka itu sebenarnya adalah ibadah. Semua perbuatan yang dipuji Allah yang menyebabkan dia masuk surga, maka itu adalah ibadah. Sehingga nazar untuk Allah adalah ibadah. Dan jika ditujukan untuk selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Jika ditujukan untuk selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Ya. Karena ibadah adalah hak khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah juga katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, menyembah Allah dengan ikhlas. Maka apabila seorang menyembah atau beribadah kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ini juga berkisah tentang sifat-sifat orang mukmin, ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Infak apapun yang kamu berikan atau nazar apapun yang kamu janjikan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Maksudnya Allah akan memberikan ganjaran atas perbuatan tersebut. Ya. Allah katakan, "Wa ma afaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin." Apa yang kamu infakkan dan apa yang kamu nazarkan, Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran. Maka semua yang diberikan ganjaran, maka itu pasti sifatnya adalah ibadah. Suatu amal saleh, suatu bentuk taqarrub ilallah. Maka amalan-amalan tersebut, amalan-amalan ini bernilai ibadah. Maka amalan ini harus ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan jika suatu amalan ditujukan untuk selain Allah, jika suatu ibadah ditujukan untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Hukumnya syirik akbar. Baik. Ya, sehingga ayat pertama, dalil pertama dan yang kedua
menunjukkan bahwasannya nazar itu adalah ibadah. Jadi di sini ya, cara kita memahaminya ya, dalil dalam bab ini adalah bahwasannya nazar ini dipuji oleh Allah dan segala sesuatu yang dipuji oleh Allah adalah ibadah. Ya. Tidaklah Allah memuji sesuatu kecuali Allah meridhai hal tersebut. Dan tidaklah Allah meridhai hal tersebut kecuali itu merupakan bagian dari amal soleh. Amal soleh berarti dia adalah ibadah. Kesimpulannya nazar adalah ibadah. Kemudian ditarik lagi garis berikutnya, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik, syirik akbar. Maka kesimpulannya, ya, jika seorang bernazar untuk mengagungkan selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Jadi di sini ada urutan-urutan, urutan-urutan cara berpikirnya, urutan-urutan cara berpikir atau istidlal. Ya, istidlalnya di sini. Nazar dipuji oleh Allah, sesuatu yang dipuji oleh Allah, Allah ridhai. Sesuatu yang Allah ridhai berarti amal saleh. Amal saleh berarti ibadah. Maka ibadah harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kesimpulannya, nazar jika untuk selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Baik. Eh, Kata cara tadi, istidlal yang tadi, itu senantiasa akan terus-menerus diulang-ulang dalam bab-bab berikutnya. Ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, menarik ya, poin-poin tersebut ya, menggunakan ya, pendekatan-pendekatan logis terhadap dalil-dalil untuk kemudian diberikan kesimpulan-kesimpulan tertentu yang biasanya ditampilkan dalam judul babnya. Dari dalil ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bisa memberikan kesimpulan bahwasannya termasuk perbuatan syirik bernazar untuk selain Allah. Ini adalah kesimpulan yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari dalil pertama dan juga dalil kedua. Itu merupakan bukti ya, akan kecerdasan beliau. Beliau bisa menyimpulkan bahwasannya nazar untuk selain Allah adalah syirik. Ya. Dari mana? Apakah ada ayatnya secara langsung yang secara tegas menyebutkan hal tersebut? Ya. Maka beliau membawakan dua dalil ini. Yufuna bin nadri. Kemudian wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam. Baik. Kita lanjutkan. Dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib untuk mentaatinya. Dan siapa saja yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh bermaksiat kepadanya, yaitu dengan melaksanakan nazar itu. Ya, nazar untuk berbuat taat kepada Allah, ya, contohnya ya, seperti yang tadi kita sebutkan, jika saya lulus PNS, saya akan menyembelih kambing, kemudian saya akan sedekahkan dagingnya. Itu berarti bentuk ketaatan kepada Allah. Maka di sini dikatakan falyuti'hu, maka hendaknya dia mentaati Allah dengan perbuatan tersebut. Artinya dia wajib jalankan nazar itu. Dia wajib menyembelih jika nanti dia benaran telah diterima kerjanya. Kemudian yang kedua, wa man nadhara ay ya'siyallaha fala ya'sihi. Dan siapa saja yang bernazar kemudian ternyata tujuannya adalah untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, fala ya'sihi, maka hendaknya dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Dia tadi mengatakan contohnya jika saya lulus kerja di sini, maka saya akan pesta 3 hari 3 malam ya, 3 malam akan pesta berpesta pora ya, sampai larut malam ya, kemudian menghambur-hamburkan harta. Itu merupakan bentuk kemaksiatan. Maka apa yang dikatakan Nabi di sini? Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Siapa saja yang bernazar ternyata dalam nazarnya dia ingin berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tadi ya misalnya
bergadang, pesta 3 hari 3 malam, maka fala ya'sihi, maka hendaknya dia tidak berbuat maksiat tersebut. Dia gugurkan nazarnya dan dia wajib membayar kafarat. Itu membebaskan budak, memberi 10 orang miskin makanan atau pakaian, dan jika tidak bisa, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Baik. Dalam hadis ini disebutkan ya, siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya. Maka nazar adalah bentuk ketaatan. Ya. Nazar secara tegas disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk ketaatan. Dan amal ketaatan berarti itu merupakan amal ibadah. Dan jika ditujukan untuk selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Ya. Kesimpulannya, apabila seorang bernazar untuk selain Allah, menyebut nama selain Allah dalam nazarnya, mengagungkan selain Allah dalam nazarnya, untuk ya, menyembelih untuk selain Allah dalam nazarnya, maka itu merupakan perbuatan syirik akbar. Baik. Baik, di sini disebutkan ya kesimpulan faedah perbedaan antara nazar untuk kemaksiatan, untuk ketaatan, dan juga untuk selain Allah. Ini kesimpulannya. Nazar untuk ketaatan kepada Allah, contohnya bersebut dengan menyebut nama Allah, melakukan suatu ibadah sunnah. Demi Allah, jika saya lulus PNS, saya akan menyembelih. Maka nazarnya sah dan wajib untuk dipenuhi. Kita tuliskan ya, pelan-pelan. Contohnya, demi Allah, jika saya lulus kerja, lolos kerja, lolos dapat kerja, maka saya akan bersedekah. Ini nazar ketaatan. Nazarnya sah dan wajib untuk dipenuhi jika beneran dia mendapatkan nikmat tersebut. Baik, kemudian nazar untuk kemaksiatan, contohnya bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk berjanji melakukan suatu kemaksiatan. Maka nazarnya sah dan haram untuk dijalankan dan wajib diganti dengan kafarat. Ya, contoh ucapannya, demi Allah, jika saya lolos kerja, seleksi kerja, maka saya akan pesta 3 hari 3 malam. Maka akan berpesta 3 hari 3 malam. Itu merupakan bentuk kemaksiatan, menghambur-hamburkan harta, ya, sesuatu yang diharamkan. Maka nazarnya sah dan haram dijalankan. Dia haram untuk melakukan nazar tersebut dan wajib diganti dengan membayar kafarat. Baik. Kemudian yang ketiga, nazar untuk selain Allah seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk melakukan sesuatu, maka nazarnya tidak sah, wajib bertaubat, dan perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Contohnya ini ucapan orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Demi Lata, jika kami sembuh, kami akan menyembelih untuknya. Ini perkataan yang sering diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Demi Lata, demi Uzza, demi Manat, ya, jika kami demikian, kami akan melakukan amal ini, amal itu, dan seterusnya. Ya, maka ucapan yang ketiga ini, poin yang ketiga ini, hukumnya adalah syirik akbar. Perbuatannya syirik akbar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka dia wajib bertaubat. Ya. Wajib bertaubat, apabila tidak mau, maka dia diperangi. Baik. Wallahu a'lam. Itu adalah bab ke-12. Ya. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, bisa ditanyakan ya, sebelum kita masuk ke bab berikutnya.
Baik, kita melanjutkan bab yang ke-13. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Termasuk perbuatan syirik adalah isti'adzah, meminta perlindungan. Isti'adzah artinya meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di bab yang sebelumnya tadi tentang nazar untuk selain Allah, maka di bab ke-13 yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Maksud atau poin penting dari bab ke-13 ini adalah bahwasanya isti'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Karena isti'adzah adalah ibadah dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah dan jika ditujukan kepada selain Allah maka hukumnya syirik akbar. Apa itu isti'adzah? Apa yang dimaksud dengan meminta perlindungan di sini? Secara bahasa isti'adzah artinya meminta perlindungan dan pencegahan secara umum, baik itu kepada makhluk, ya. Diminta perlindungan supaya tidak sakit atau supaya tidak terkena ya, sesuatu yang merugikan dirinya, tidak kemalingan, ya, tidak kebakaran dan semacamnya. Ini secara bahasa. Namun, makna secara istilah adalah larinya seseorang dari sesuatu yang ditakuti kepada yang bisa melindunginya dari hal-hal yang ditakuti tersebut. Larinya seseorang dari sesuatu yang ditakuti kepada yang bisa melindunginya dari hal-hal yang ditakuti tersebut. Dan satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi hati seorang hamba ketika meminta perlindungan, ya, maka dia wajib untuk menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah adalah satu-satunya yang bisa memberikan keamanan, yang bisa memberikan perlindungan. Maka kita wajib meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, ya, yang bisa menolak bala, yang bisa menolak musibah adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun jika ternyata didapat melalui makhluk, maka itu hanya sebatas perantara saja. Ya. Jadi makhluk ya, sifatnya adalah perantara dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Perlindungan-perlindungan dari makhluk, maka itu merupakan perantara atau sebab ya, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk ya, kita semuanya. Baik, kita akan masuk ke dalam dalil. Yang pertama yang disebutkan dalam bab yaitu surat Al-Jin ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin sehingga mereka yaitu jin tersebut menjadikan mereka manusia semakin bertambah sesat ya. Gambaran ayat ini atau kisah dari ayat ini yaitu ketika sekelompok musafir, di sini musafirnya orang Arab ya, orang Arab ketika mereka melewati lembah yang mereka anggap angker, suatu tempat yang ditakuti karena ada aura mistisnya di sana, maka mereka pun meminta perlindungan kepada jin. Mereka mengucapkan, "Wahai jin, tolong lindungi kami. Wahai jin, tolong lindungi kami dari musibah yang ada di lembah ini." Maka Allah katakan, "Fazaduhum rahaqa." Maka jin tersebut menjadikan manusia ini semakin bertambah sesat. Artinya perlindungan yang mereka panjatkan kepada jin itu ternyata malah membuat manusia semakin tersesat. Dan ini masih banyak ya, masih banyak kita dapati ya, di desa-desa tertentu ya, dalam pamali-pamali. Kalau misalnya lewat pohon ini ya, maka ucapkan apa namanya kula nuwun ya, atau permisi atau klakson dan semacamnya sebagai bentuk untuk menghormati atau dalam ucapan yang lain sebagai bentuk untuk supaya tidak tertimpa musibah ketika lewat situ atau tidak diganggu jin dan semacamnya.
ya. Dan ini masih ada di desa-desa. Ketika melihat pohon ini, pohon beringin yang besar, ya, maka disebutkan di sana harus minta izin ya, minta pamit, ya, atau izin lewat dan semacamnya. Inilah yang juga dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah di zaman dahulu. Kalau di sini kita pohon-pohon angker, ya pohon yang besar. Kalau di Arab yaitu lembah-lembah. Ya, jadi ada bekas-bekas sungai kering yang menurut mereka itu uh, ada angker-angkernya, ada jin yang menunggu di sana. Jadi kalau mereka lewat ya untuk pergi ke suatu kota, apabila mereka lewat lembah tersebut, mereka harus minta perlindungan atau minta izin lewat dari jin yang ada di sana. Maka Allah katakan fazaduhum rahaqa. Perbuatan itu akan menjadikan mereka semakin bertambah sesat. Ya, baik. Sebagian manusia ada yang melakukan kesyirikan. Mereka menyebutkan bentuk kesyirikan tersebut yaitu ada segolongan manusia meminta perlindungan kepada segolongan jin. Dan di antara perbuatan syirik adalah isti'adzah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan perbuatan tersebut digolongkan sebagai syirik akbar. Meminta perlindungan kepada selain Allah merupakan syirik akbar. Meminta perlindungan kepada selain Allah tidak akan memberikan manfaat sama sekali, bahkan bisa menambah kesesatan. Karena isti'adzah kepada selain Allah adalah syirik akbar dan setiap dosa pasti akan ada efek buruk bagi pelakunya. Dan efek buruk dari isti'adzah kepada selain Allah adalah Allah akan menambahkan rasa takut, lemah, dan sesat kepada diri mereka. Sebaliknya, isti'adzah kepada Allah akan menambahkan kepercayaan dan keimanan seseorang. Kemudian, dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia berdoa, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ganti dari isti'adzah kepada jin. Ya. Orang-orang anak Arab jahiliyah ketika mereka takut, mereka meminta perlindungan kepada jin. Maka Nabi katakan kita ganti ya, kita ganti perbuatan tersebut ya. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan syaitan. Ya. Jadi Allah mengganti perbuatan jahiliyah dengan perbuatan yang lebih baik dari itu. Itu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah dari meminta perlindungan kepada Allah adalah lam yadurruhu syai'un. Maka dia tidak akan ditimpa musibah, tidak akan ditimpa sesuatu yang berbahaya selama dia berada di tempat tersebut ya, dengan izin Allah. Baik. Isti'adzah kepada Allah dengan menyebut asma dan sifat Allah adalah ibadah. Jika dimintakan perlindungan kepada selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik karena ibadah jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Baik. Jadi, isti'adah, meminta perlindungan dari jin, meminta perlindungan dari syaitan, meminta perlindungan dari keburukan dan kemalangan dan musibah, maka itu wajib ditujukan untuk Allah. Kita wajib memintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang bisa mencegah musibah, satu-satunya yang bisa menyingkirkan kita dari berbagai macam gangguan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur segala sesuatu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di sini ada beberapa
faedah. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, walaupun Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semua hal di alam ini, baik itu kebaikan maupun keburukan. Tidaklah Allah menciptakan keburukan, melainkan ada hikmah di baliknya. Jika ditinjau dari sisi baik dan buruk, maka makhluk yang Allah ciptakan ada beberapa jenis, yaitu yang sifatnya kebaikan murni seperti surga, para rasul dan malaikat. Ada yang sifatnya keburukan murni seperti neraka, iblis jika ditinjau dari zat keduanya. Ada kebaikan dan juga ada keburukan seperti manusia dan jin. Baik, poinnya adalah Allah yang menciptakan semua di alam ini, baik itu kebaikan maupun keburukan. Allah yang menciptakan kesehatan dan Allah pula yang menciptakan penyakit. Allah yang menciptakan kehidupan dan Allah pula yang menciptakan kematian. Allah yang membuat seseorang bisa menerima hidayah dan Allah pula yang bisa membuat seseorang ya tersesat. Hal-hal yang baik itu dinisbatkan kepada Allah. Ya. Kebaikan-kebaikan itu semuanya dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta dari kebaikan tersebut. Ya. Hujan yang turun, maka kita nisbatkan ini merupakan ya, karunia Allah. Allah lah yang menurunkan hujan ini. Ya. Misalnya ketika seorang sembuh dari penyakitnya, maka kita katakan ini yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter, bukan obat. Ya. Dan kita nisbatkan bahwasannya kesembuhan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Adapun keburukan, maka ini yang menjadi titik sengketa. Banyak orang yang mengatakan keburukan itu berasal dari manusia. Apabila ditinjau dari sebabnya, memang keburukan ini yang melakukannya adalah manusia. Oleh karenanya nanti manusia akan mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Jika perbuatannya baik, maka dapat ganjaran baik. Jika perbuatannya buruk, maka dapat ganjaran yang buruk. Hanya saja Allah Azza wa Jalla yang menciptakan perbuatan tersebut. Ya. Jadi yang sebab melakukan keburukan itu adalah hamba, dan yang mengizinkan untuk terjadi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi keburukan itu ya, juga merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Contohnya seperti penyakit. Ada seorang sakit. Maka penyakit itu juga merupakan ciptaan Allah. Dan Allah memiliki hikmah, memiliki maksud-maksud tertentu dari terciptanya keburukan-keburukan tersebut. Ya, ketika ada orang sakit, ya, maka di sana ada pengampunan dosa. Ada kesadaran yang timbul ya, dalam diri orang tersebut. Kesadaran akan betapa lemahnya dirinya. Kesadaran akan betapa dia butuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kesadaran akan betapa banyak dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Ya. Karena terkadang manusia tidak ingat dosa-dosa, tidak ingat nikmat-nikmat Allah, kecuali setelah dia tertimpa musibah. Ketika tertimpa sakit atau kerugian atau jatuh bangkrut, barulah dia mengingat Allah. Maka di sini pentingnya keburukan-keburukan tersebut ya, supaya manusia kembali ke jalan Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran ya telah nampak keburukan, kerusakan di langit dan di darat dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Kemudian Allah katakan tujuan dari Allah menciptakan kerusakan tersebut, ya, menampakkan kerusakan tersebut, ya, adalah supaya manusia ini bertaubat, bersadar ya, dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ya. Jika ditimpa penyakit, barulah dia sadar. Ternyata dia selama hidup ini ya, jarang menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, jarang bersedekah, jarang melakukan amal baik. Maka setelah dia terkena penyakit, dia pun baru kemudian berangsur-angsur ya, melakukan ketaatan. Seperti itu ya. Jadi keburukan yang Allah ciptakan pasti akan ada hikmah di baliknya. Tidaklah Allah menciptakan keburukan melainkan ada hikmah di baliknya.
seperti obat yang pahit yang di sana ada sebab kesembuhan bagi orang yang sakit. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi sebab hidayah bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan maka silahkan bisa disampaikan di grup diskusi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta